Kajian Fathul Bari, Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Kitabul Adab ini tentang adab Islami, ya, ajaran Islam yang mengajarkan bagaimana berperilaku, gitu ya, berperilaku, berbuat, beramal, hidup menurut ajaran Islam. Jadi hidup secara Islami, ya, hidup berdasarkan ajaran Islam yang apabila hal tersebut itu dibiasakan hingga menjadi biasa, bahkan mendarah daging, maka terciptalah al-akhlakul karimah. Itulah hanya yang disebut dengan berakhlakul karimah. Nah, dimana hanya dengan cara demikianlah jalan, cara itulah, hanya dengan cara demikianlah seseorang itu menuju surga, yaitu dengan berakhlakul karimah. Bab ke-85 sekarang. Sudah sangat banyak, ya. Bab ke-85 ini masih erat kaitannya, ya, dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya babu hakil doif, bab hak tamu. Bab 84 yang kemarin adalah bab hak tamu. Nah, artinya kan tamu mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh tuan rumah. Ya, tuan rumah harus menunaikan hak tamu. Ya, tamu memiliki hak. Adapun rinciannya, ya, di dalam bab ke-84 kemarin tidak diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Imam Bukhari memunculkan bab hak tamu, ya. Imam Bukhari memunculkan hak tamu itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang dimuat di dalam bab tersebut, di mana hadisnya sebetulnya kan menerangkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Amr. Yang dimana Abdullah bin Amr ini kan amat sangat terlihatnya bagaimana antusias, bagaimana bergairah dan bersemangatnya dalam beramal soleh. Nah, itunya yang harus digarisbawahi dari hadis ini. Nah, di mana Abdullah bin Amr itu melakukan sholat malamnya tiap malam dan sepanjang malam, dari awal malam sampai akhir malam, sampai hampir subuh. Berarti sholat malamnya tiap malam, dan kalau sholat malam dikerjakan sepanjang malam. Dan besoknya, siangnya saum, tiap hari saum. Nah, hal tersebut, kabar bahwa Abdullah bin Amr melakukan demikian sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sengaja di dalam hadisnya mendatangi Abdullah bin Amr. Lalu beliau menanyakan, apa benar kabar yang sampai kepadaku bahwa engkau itu sholat malam tiap malam, dan kalau mengerjakan sholat malam itu sepanjang malam, kemudian besoknya saum, tiap hari kamu melakukan demikian? Abdullah bin Amr menjawab, benar wahai Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah SAW kan melanjutkan, fala taf'al, jangan seperti itu, tidak boleh demikian. Malam hari sholat malam benar, tentu saja bagus. Wa
kum wa nam. Nah, tapi harus juga tidur. Ya malam hari sholat malam benar, bagus tentu saja. Tapi kan tidak benar kalau sampai tidak tidur. Kemudian saum bagus, saum itu benar. Tapi tidak benar kalau saum tiap hari tanpa atau tiada hari tanpa saum. Nah ini nih bagian ininya ya yang oleh Imam Bukhari diambil. Meskipun dari hadis ini tadi pelajarannya sangat berharga. Kita melihat sahabat yang antusias, gairah, semangat ibadahnya di atas rata-rata. Tapi kan yang namanya ibadah mesti benar, mesti sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ini ada yang salah kemarin ya. Nah, maka Rasulullah SAW menyabdakan demikian. Karena fa innali jasadika alaika haqqan. Untuk jasad badan kamu itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Kalau ibadah dengan cara seperti itu, malam harinya sepanjang malam sholat, besok harinya saum. Nah ini hak jasad nih dirampok gitu ya. Hak jasad dirampok, lihat hak jasad tidak didapatkan. Fa innali ainika alaika haqqan. Kemudian untuk mata kamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa innali zaurika alaika haqqan. Untuk tamu, nah ini ya yang disebutnya oleh Rasulullah SAW. Wa innali zaurika alaika haqqan. Untuk tamu kamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Nah dari kalimat ini Imam Bukhari mengambilnya kesimpulan yang kemudian dijadikan judul babu hakil doib, bab hak tamu. Adapun di hadis ini kan tidak ada rinciannya, hanya menyebutkan demikian. Tapi jelas ya Rasulullah menyabdakan demikian, tamu kamu itu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Dan satu lagi yang disebut oleh Rasulullah SAW itu wa inna li zaujika alaika haqqan. Untuk istri kamu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Nah, kemudian poin yang tidak kalah pentingnya sabda Rasulullah berikutnya adalah wa innaka asa an yatula bika umrun. Siapa tahu kamu itu berumur panjang. Ya siapa tahu kamu berumur panjang. Kalau ketika muda seperti ini kamu memperlakukan badan kamu seperti itu, malam harinya tidak tidur, siang harinya saum, wah ini yang salah nih, kamu salah gitu ya memperlakukan jasad kamu. Kalau kamu diberi umur panjang bagaimana nanti? Nah, saya kira ini tidak dikira hanya ulasan sedikit saja ya, bahwa bab ke-84 yang barusan ulasan sedikit tentang hak tamu oleh Imam Bukhari dimunculkan. Yang diambil dari sabda Rasulullah SAW, inna li zaurika alaika haqqan. Sesungguhnya untuk tamu kamu itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Nah, bab sekarang nih, bab berikutnya. Nah, di sini ada sedikit tidak lengkap juga ya. Ada sedikit beberapa artinya ya. Seperti apa gitu hak tamunya. Ya seperti apa gitu hak tamunya. Nah, bab ke-85 babu ikromin doifi wa khidmatihi iyyahu binafsi. Bab memuliakan tamu, menghormati tamu. Bab ini ikromin doib, menghormati tamu, memuliakan tamu, wa khidmatihi dan melayaninya. Apa ya bahasanya ya, melayani gitunya, melayani tamu, binafsihi dengan apa namanya, dengan tangan sendiri, dilayani sendiri.
Ya, jadi ini bab menghormati, memuliakan tamu dan melayani tamu dengan tangannya sendiri. Jadi dilakukan sendiri gitulah ya. Yang dilakukan sendiri, ya, menghormati, memuliakan tamu dan dilakukan sendiri. Ya, hal tersebut menghormati, memuliakannya itu dilakukan sendiri. Wa qoulihi ta'ala doifi Ibrahim al-mukramin. Kemudian Imam Bukhari memasukkan ayat yang menerangkan ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu, yaitu dua orang malaikat. Nah, karena saat itu malaikatnya mendatangi Nabi Ibrahim dalam wujud manusia. Ya, Nabi Ibrahimnya ya datang kepada Nabi Ibrahim itu dalam wujud manusia. Oleh Nabi Ibrahim itu disuguhi daging sapi panggang. Ternyata tamunya itu tidak mau makan. Nah, Nabi Ibrahim jadi curiga. Wah, ini siapa nih? Nabi Ibrahimnya ketakutan. Karena ini sikap tamunya seperti itu, ya ini lain dari biasanya. Nabi Ibrahim curiga, kemudian muncul kekhawatiran, ketakutan di dalam dirinya. Kemudian dua malaikat itu mengatakan, jangan takut karena kami ini adalah utusan Allah. Ya, kami ini diutus oleh Allah. Saat itu ada dua kabar yang disampaikan oleh utusan Allah malaikat ini. Satu, bahwa kami akan mengazab kaum Nabi Lut. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ini sezaman, beda kecamatan lah. Berita bahwa Allah akan mengazab kaum Nabi Lut itu diberitahukan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian satu lagi kabar beritanya adalah Nabi Ibrahim akan memberi karunia kepada Nabi Ibrahim, yaitu anak, di mana Nabi Ibrahim saat itu sudah manula. Nabi Ibrahim sudah tua. Istrinya juga sudah tua, bahkan istrinya terkejut. Mana mungkin saya ini mandul dan usia saya sudah sangat tua. Kemudian dua malaikat ini mengatakan, demikianlah ketentuan Allah. Demikianlah ketentuan Tuhan kalian. Dan benarnya kemudian Nabi istrinya gitu ya, mengandung kemudian melahirkan Nabi Ishak. Nah, ini dikutip ayat ini ya, meskipun yang dikutipnya yaitu kalimat wadoi fi Ibrahim al-mukramin, dan tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Nah, Nabi Ibrahim ya menghormati, memuliakan tamunya. Nabi Ibrahim tidak tahu ya bahwa yang datangnya itu adalah malaikat. Ya, Nabi Ibrahim artinya biasa, dia menghormati, melayani tamunya. Nah, ternyata malaikat itu, ternyata kedua tamunya adalah malaikat utusan Allah yang membawa dua buah kabar yang tadinya. Nah, ini demikian ya judulnya, babu ikromid doif, bab memuliakan tamu, ya, yang tentunya masih erat kan tadi kaitannya dengan bab sebelumnya, bab hak tamu. Ya, inilah hak tamu. Inilah hak tamu. Di mana hak itu artinya kan apa yang harus didapatkan oleh tamu, ditunaikan oleh tuan rumah, didapatkan oleh tamu tersebut. Kalau di hadisnya kemarin itu kan, inna li jasadika alaika haqqon. Ya, sesungguhnya untuk badan, untuk jasad kamu itu ada hak yang harus kamu tunaikan. Artinya jasad ini dia wajib mendapatkan haknya.
Jasad ini wajib mendapatkan haknya yang harus ditunaikan oleh pemilik jasad. Innali ainika, kemudian mata itu juga ada hak yang harus didapatkan oleh tamunya, oleh istrinya, kembalilah itunya di hadisnya. Nah ini secara garis besar lah, ya secara garis besar inilah yang harus hak tamu yang harus didapatkan. Yang harus didapatkan oleh tamu tersebut, yang harus ditunaikan oleh tuan rumah. Yang harus ditunaikan oleh tuan rumah, orang yang kedatangan tamu, yaitu ikromul doib wa khidmatuhu. Secara garis besar demikian hak tamu yang harus mereka dapatkan, yaitu mendapatkan penghormatan itunya dari tuan rumah dan mendapatkan pelayanan. Mendapatkan penghormatan, ya tamu itu dihormati dan dilayani ya sesuai gitulah ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi pada dasarnya ya memang itu kan inilah hak tamu menurut aturan Islam, yaitu dihormati, ya dihormati, dimuliakan, itulah bahasanya ya, dihormati, dimuliakan dan dilayani. Ikramud dhaifi wa khidmatuhu. Nah, ini demikiannya bab yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari, ikramud dhaifi wa khidmatuhu. Di dalam bab ini Imam Bukhari ya memasukkan 4 hadis. Meskipun ada yang sama ya, di antara hadis-hadisnya ada yang sama, hanya beda sedikit redaksi, jadi ini semacam pengulangan. Ya, seluruhnya ada 4 nih ya hadisnya. Hadis yang pertama nih, An Abi Syuraihin Al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifahu jaizatuhu yaumun wa lailatun wad diyafatu salasatu ayyam. Fama ba'da zalika fahuwa shadaqatun la yahillu wala yahillu lahu an yaswiya indahu hatta yuhrijuhu dari Abu Syuraih ya, dari Abu Syuraih, semoga Al-Ka'bi, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya dan bertamu itu 3 hari 3 malam ya, berhari itu 3 hari 3 malam, dan menjamunya siang dan malam, yaitu yang melayani, menjamu gitulah ya, menyuguhi, apa bahasanya gitunya, menyuguhi, menjamunya selama 3 hari 3 malam. Nah, apabila lebih dari 3 hari 3 malam tamunya belum pulang, maka tetap menyuguhinya, melayaninya. Nah, setelah lebih dari 3 hari, maka itu adalah sodakoh. Ya, maka setelah lebih dari 3 hari, itu adalah sodakoh baginya. Tapi bagi si tamunya sendiri, ya tidak halal bagi tamu tinggal di satu rumah hingga menyusahkan penghuni rumah.
hingga menyusahkan penghuni rumah. Ada juga ini yang mengartikan hingga tuan rumah itu sampai mengusirnya. Ya, tidak halal bagi tamu ya untuk tinggal atau berada di satu rumah. Artinya terus saja berada di situ sampai si pemilik rumah, tuan rumahnya itu kesel, bahkan sampai mengusirnya ya, karena menyusahkan. Eta yang tamu udah mau singgeun deh ya. Tamu tamu pi kasabaleun nih gitulah nu ngahaja ya, sampai tuan rumahnya itu merasa terganggu, merasa kesal gitu ya, sampai ya apalagi kalau sampai terjadi seperti ini sampai tuan rumah itu mengusirnya. Nah, tidak halalnya bagi tamu untuk demikian. Nah, kemudian nah ini ada apa namanya, ada sambungannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Jadi ada berapa ada ini hadis ini pernah juga dimuat bahkan dalam Kitabul Adab juga yang sudah agak lama gitu ya, ini di bab ke berapa nih oleh Bukhari-nya hadis ini dimuat. Sebentar nih di mundurnya agak susah nih. Babnya itu bab man kana yu'minu billahi, itunya dijadikan judul. Barang siapa beriman kepada Allah, maka hendaklah dia menghormati. Nah, kalau saya lupa lagi, ini sekarang bab ke-85 ya. Hadis ini dimuat oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adab sebelumnya, yaitu dalam bab barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Nah, bab tetangganya di dalam Kitabul Adab Sahih Bukhari ini bab atau tentang tetangga, tentang bertetangga itu kalau nggak salah sampai 5 bab. Cukup panjang, artinya cukup banyak nih, 5 cukup banyak ya. Imam Bukhari memunculkan bab-bab tentang menghormati tetangga. Nah, Imam Bukhari sendiri di dalam itu hadisnya yang ini, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Kemudian dalam bab tetangga itu ada hadis yang seperti ini kan. Malaikat Jibril itu sangat sering berwasiat. Nih, malaikat Jibril itu sangat sering berwasiat kepadaku tentang tetangga. Itu tadinya menghormati, memperhatikan tetangga. Dan oleh Imam Bukhari pun dimunculkan, nih mengulang saja nih ya, masalahnya tentang tetangga. Diantaranya juga oleh Imam Bukhari dimunculkan bahwa berdosalah orang yang tetangganya itu merasa terganggu. Merasa terganggunya dalam bentuk apa? Kalau bentuknya bisa sangat banyak. Jadi tetangganya itu merasa tidak nyaman, merasa terganggu, apalagi kalau merasa tidak aman. Nah, maka berdosalah seseorang apabila tetangganya itu merasa tidak nyaman, merasa terganggu, merasa tidak nyaman, tidak aman. Nah, hadis ini pernah dimuat juga oleh Imam Bukhari ya dalam tentang bertetangga. Nah, kalau di sini di hadis yang ada di sini Imam Bukhari memasukkan hadis yang redaksinya itu awalnya sama, man kana yu'minu billahi wal yaumal akhir fal yukrim man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa, ini dikaitkan dengan ini nih, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah dia menghormati tamunya. Nah, kemudian kalau di sini tentang tamu diberi, bukan diberi, Nabi SAW yang menjelaskan menghormati tamunya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Kemudian diberi penjelasan, bertamu itu selama 3 hari 3 malam. Apabila lebih dari waktu tersebut, maka apabila tuan rumah ini masih mau, anggaplah gitu ya, masih mau menyuguhinya, melayaninya, nah maka selebih dari 3 hari, kalau tuan rumahnya masih mau menghormati, melayani, maka itu adalah sodakoh. Tapi tamunya sendiri tidak berhak tinggal di rumah orang lain, di rumah tuan rumah. Artinya ya, seorang tamu itu tidak boleh tinggal di suatu rumah hingga penghuninya, tuan rumahnya itu merasa kesal, merasa jadi berat, merasa terbebani itulahnya, sampai yaitu tuan rumahnya itu sampai kesal, marah gitu ya. Nah, tamu itu tidak boleh berada di satu rumah hingga tuan rumah itu merasa demikian, bahkan harus sampai mengusirnya. Tamunya yang salah gitu kalau demikian. Tapi selama 3 hari 3 malam ini batasan bertamu, artinya ya, ini batasan bertamu. Seseorang bertamu ke rumah orang lain selama 3 hari 3 malam, maka hak sebagai tamunya wajib dia dapatkan. Hak sebagai tamu ya, karena di bab sebelumnya kan disebut dulu hak tamu, maka hak sebagai tamunya wajib dia dapatkan. Tapi kan dengan catatan, jangan sampai ya baru 1-2 hari ini tamunya sudah membuat tuan rumahnya kesal, membuat tuan rumahnya marah, sampai harus mengusirnya, padahal belum 3 hari. Ini bisa jadi nih ya, kalau dulu para sahabat gitu ya, kedatangan tamu katakanlah bermalam sampai 3 hari 3 malam. Bagi para sahabat itu tidak ada masalah yang demikian. Ya karena ya mereka betul-betul kan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Islam, bahwa tuan rumah itu wajib menghormati tamunya. Batas bertamu adalah 3 hari 3 malam. Nah, selebih dari itu masih mau saja gitu ya, menyuguhinya, menghormatinya. Nah, ini tamunya yang nggak tahu diri. Ini tamunya yang nggak tahu diri, sudah sudah melewati waktu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa bertamu itu selama 3 hari 3 malam. Ya, andai ini ada tamu yang sudah 3 hari 3 malam tidak juga pergi, ini tuan rumahnya tetap saja menghormati, tetap saja mau menyuguhinya, itu lebih baik sebetulnya. Rasulullah menyebutnya, dan selebih dari 3 hari itu adalah sodakoh. Itulahnya menghormatinya, menyuguhinya, menjamunya, itu adalah sodakoh. Nah, kemudian satu lagi yang disebut di hadis ini adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau diam. Nah, perlu diulang sedikit lagi lah tentang makna hadis ini ya. Tentang berbicara artinya tidak bebas. Tidak bebas, jangan seenaknya. Bebas itu artinya kan seenaknya. Seenaknya, saenake dewe. Kalau orang Sunda bilang abong letah tetulangan. Itu babasannya, babasan bukan peribahasa. Itu babasan bagi orang yang kalau bicara itu
nggak ada tendeng aling-aling, nggak lihat siapa, nggak lihat tempatnya, nggak apa, pokoknya asal dia mau ngomong apa saja dia ucapkan. Artinya orang yang ngomong seenaknya, ngomong sembarangan. Orang Sunda bilang demikian, abong letah tetulangan. Memang lidah tak bertulang, kemudian bahasa Indonesia malah abong letah tetulangan, memang lidah tak bertulang. Nah, padahal Islam mengatur soal berbicara. Artinya tidak bebas, mengatur, ada aturan berarti. Yang secara umum, kalau ayat Al-Quran, Allah menetapkan aturan, ketetapan tentang berbicara itu di surat Al-Ahzab ayat 70. Yang kurang lebih sama isinya dengan hadis ini. Kalau di ayatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan ucapan yang baik, intinya ya. Kemudian satu lagi di surat Al-Hujurat ayat 2, ini soal volumenya. Soal volumenya. Kita lihat nih ayatnya nih, ini mungkin ini sering tidak terasa nih, orang itu suka bicara dengan volume yang tinggi gitu ya, volumenya tinggi, keras. Sebentar nih, surat Al-Hujurat ayat keberapa nih? 49. Ayat kedua nih. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wah, ini sangat jelas nih. Ini volume suaranya nih. Ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Nah, Nabi bagaimana? Nabi volumenya seperti apa? Kapan Nabi berteriak? Nabi juga pernah, kecuali pada waktu yang diperlukan, dan itu pun urusan yang amat sangat penting, dan tentunya itu urusan ilmu. Contohnya, ketika di waktu safar nih, ketika safar Rasulullah dan para sahabat, di mana pada kesempatan safar kali ini Rasulullah berangkatnya belakangan. Jadi ada sahabat yang berangkat duluan, Rasulullah SAW, dan sebagian sahabat berangkat belakangan. Ketika sudah di perjalanan ya, masuklah waktu sholat, maka para sahabat yang berangkat duluan berhenti. Kalau sudah waktu sholat berhenti, tidak melanjutkan perjalanan. Apabila masuk waktu sholat, mereka berhenti untuk sholat berjamaah. Nah, maka mereka berhenti, ini yang berangkat duluan ya, mereka berhenti kemudian wudhu. Di antara salah satu orang, di antara sahabat tersebut, ada yang tumitnya tidak tercuci. Sudah selesai wudhunya nih, tapi jadi belang gitu kakinya. Sebagian terkena oleh air, sebagian lagi tidak kena air. Jelas perbedaan ininya ya, bagian yang kena air dan yang tidak kena air. Nah, Rasulullah SAW melihat ada salah seorang sahabat yang demikian. Nah, ketika Rasulullah SAW bisa menyusul mereka gitulah ya, mereka itu sudah wudhu, tapi ada nih salah seorang yang bagian tumitnya tidak tercuci, tidak kena air. Maka Rasulullah SAW berteriak bukan berteriak bersabda dengan suara yang tinggi. Bahkan sabdanya ini diulang sampai 3 kali. Yaitu Rasulullah bersabda, wailun lil aqab minan nar. Celakalah karena tumitnya itu dia masuk neraka. Nah, Rasulullah bicara dengan nada tinggi, dengan volume yang tinggi, dan diulang sampai 3 kali karena masalahnya.
Karena masalahnya ini amat sangat penting dan berat nih, jangan dianggap enteng. Yaitu seseorang wudhu tapi tidak rata. Bagian atau anggota wudhunya itu ada yang tidak tercuci, ada yang tidak kena air. Wah, jangan dianggap enteng ini masalahnya. Sehingga Rasulullah SAW menyabdakan demikian, wailun lil aqab, celakalah karena tumit, minanar, yaitu masuk neraka. Karena dengan wudhu seperti itu, ini wudhu tidak sah nih. Ini wudhu tidak sah. Karena ada salah satu bagian anggota wudhunya itu tidak tercuci, berarti wudhu ini tidak sah. Wudhu harus rata, berartinya mencuci anggota wudhunya harus rata. Ini tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Yang namanya tidak sah itu kan sama dengan tidak melakukan. Yang mengerjakan tapi tidak sah, itu sama dengan yang tidak melakukan sama sekali. Ya pastilah demikian. Celaka, masuk neraka orang yang demikian. Nah, ini soal berbicara gitu ya. Ini soal berbicara nih, aturan berbicara di surat Al-Hujurat, bahkan Allah melarang, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Jadi bicaranya, topiknya, temanya, kalau bicara dengan tema, dengan topik yang baik. Kemudian pemilihan katanya, ya pilihlah yang baik. Ya, yang secara umum kan di dalam surat Al-Ahzab tadinya Allah sudah menetapkan aturan dalam hal berbicara. Nah, di dalam hadis ini ya Rasulullah SAW mengaitkannya dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Urusan berbicara oleh Rasulullah dikaitkan dengan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ternyata di dalam rangkaian hadisnya itu ada 3 yang disebutkan, diawali dengan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. 1, bicaralah yang baik atau diam. 2, hendaklah menghormati tamu. Yang ketiga, hendaklah menghormati tetangganya. Kembali ke sini nih. Ini hadis pertama nih ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Dan bertamu itu, lanjutannya nih ya, bertamu itu selama 3 hari 3 malam. Apabila lebih dari batas waktu tersebut, tuan rumah masih mau menerima, masih mau menyuguhi, maka itu adalah sodakoh baginya. Dan bagi seorang tamu itu tidak halal tinggal di suatu rumah hingga membuat tuan rumahnya itu keberatan, kesal, marah, gitulah. Kalau selama 3 hari 3 malam, tamunya tidak bermasalah nih, tamu tidak bermasalah. Tuan rumah dengan suka hati, dengan senang hati yang menyuguhi, menghormati, memuliakannya selama 3 hari 3 malam, ya tidak ada masalah bagi tamunya. Tapi kan meskipun baru 1 hari, kalau tamunya pika sebelan, nah ini kan bagi tamu ya tidak halal bagi seorang tamu tinggal di satu rumah hingga membuat tuan rumahnya keberatan, merasa kesal, marah. Tapi kalau si tamunya itu menyenangkan, tidak mengesalkan, tidak membuat tuan rumah marah sampai 3 hari, itulah batasnya yang ditetapkan oleh Islam. Berarti si tuan rumah ya wajiblah selama 3 hari 3 malam ini ya, menghormatinya, memuliakannya, menyuguhinya.
Kalau lebih dari itu, udah bisa jadi tuan rumah itu sudah merasa "Ah, ini kan sudah batas, sudah sampai batas akhir 3 hari 3 malam. Ternyata tamunya itu belum juga mau pulang, tetap berada di sana. Nah, kalau itu berarti tuan rumah, bagian tuan rumah mau diusir, gitulah, mau diusir atau masih asuguhan lah, tetap menghormati biar ini jadi sodakoh. Berarti kalau setelah 3 hari itu terserah tuan rumah. Mau dianggap mengesalkan atuh. Kan batas waktunya 3 hari 3 malam. Setelah lebih dari 3 hari 3 malam, tuan rumahnya merasa kesal, boleh berartinya karena boleh merasa kesal, boleh keberatan karena Rasulullah menyebutkan batas waktunya adalah 3 hari 3 malam. Jadi tuan rumah ini tidak salah kalau merasa keberatan, kalau kemudian kesal apabila tamunya melewati batas waktu yang ditetapkan. Tapi kalau tuan rumahnya itu tetap mau menghormatinya, tetap menyuguhinya, itu lebih baik. Itu menjadi sodakoh baginya. Dan satu lagi yang dimunculkan oleh Imam Bukhari di dalam judulnya adalah ikramu dhaifi wa khidmatuhu iyahu binafsihi, dilakukan sendiri. Jadi lebih baik dilakukan sendiri ya. Meskipun kalau menyuruh orang ya juga nggak ada masalah. Tapi lebih baik dilakukan sendiri. Nah, Imam Bukhari dalam hal ini kan memunculkan itu tadi ya, kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan 2 malaikat berwujud manusia. Imam Bukhari Nabi Ibrahim alaihi salam menghormatinya dengan cara menyuguhkan daging sapi yang dipanggang. Ini Nabi Ibrahim nih. Contohnya nyarinya dulu. Nabi Ibrahim menghormati tamunya. Nah, kemudian hadis yang kedua. Ya, karena ini hampir-hampir sama gitunya hadisnya, ada 4 semuanya. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah adin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut. Ini tiga-tiganya ada nih tadi yang disebutnya. Jadi ada 3 hal yang disebutkan dalam satu hadis, di mana tadi saya sebutkan bahwa ini hadis yang seperti ini oleh Imam Bukhari pernah dimuat di bab sebelumnya yang sudah agak lamanya, yaitu terkait dengan tetangga. Nah, ini nih hadisnya, hadis yang keduanya di dalam Sahih Bukhari ini. Nah, ini tiga-tiganya ada lengkap nih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Yang tadi ini ya yang Rasulullah SAW menyabdakan bahwa malaikat Jibril sering mengingatkan. Malaikat Jibril memberi wasiat kepada Rasulullah SAW dan malaikat Jibril sering mengingatkan terkait dengan tetangga. Bahkan ya Rasulullah menyebutkan sepertinya gitu ya. Ini karena begitu seringnya ya malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah SAW tentang tetangga. Rasulullah SAW menyebutkan seolah-olah tetangga itu seperti ahli waris. Ya, seolah-olah tetangga itu ahli waris yang harus diperhatikan.
Nah, bahkan Rasul sampai membandingkan ya, sampai membandingkan tetangga itu dengan kalau ahli waris kan anggota keluarga sendiri, karena ahli waris kan nggak ada orang lain. Jadi memperhatikan tetangga itu seperti katakanlah ya, memperhatikan tetangga itu, memperhatikan, menghormati tetangga itu seperti terhadap anggota keluarga sendiri. Nah, di dalam hadisnya bukan fal yukrim doifahu kalau di redaksi yang ini. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau di hadis yang di bab sebelumnya tadi dengan redaksi fal yukrim jarohu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Kalau di hadis ini yang dimuat di sini redaksinya, barang siapa beriman kepada kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti fala yu'zi jarohu, jangan menyakiti tetangganya. Kembali tadi juga saya sebutkannya terkait dengan hal ini, bahwa berdosalah orang yang tetangganya merasa terganggu. Yang berdosalah orang yang tetangganya merasa terganggu. Gangguannya seperti apa? Ya beragam lah. Beragam, pokoknya tetangganya itu merasa terganggu, merasa tidak nyaman, gitulahnya, merasa tidak aman, apalagi kan secara umum juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang ini populer kan hadis ini ya, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya, kaum muslimin seluruhnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya, selamat dari ucapan dan perbuatannya. Ya, seorang muslim itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya itu selamat dari gangguan ucapan dan perbuatannya. Nah, di hadis ini redaksi demikian ya. Fala yu'zi jarohu, jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Kemudian poin yang kedua, nah, itu dengan hadis yang pertama redaksinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamu. Ini artinya juga bahwa menghormati tamu nih ya. Menghormati tamu itu bagian dari iman berarti. Atau menghormati tamu itu, ini kalau kita melihat dari redaksinya ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Nah, apa kalau tidak menghormati tamu itu jadi tidak beriman gitu kepada Allah dan Rasulnya? Jadi di sini bukan tidak beriman, tapi apa namanya ya, tidak sempurna itu imannya. Tidak sempurna imannya, tidak tinggi gitulah keimanannya apabila seseorang tidak menghormati tamunya. Tidak bisa diartikan seperti ini ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Ternyata tidak menghormati tamu, apa dia jadi tidak beriman kepada Allah dan hari akhir? Ya, tidak bisa ya dikatakan demikian. Karena kalau yang disebut tidak beriman itu berarti kafir. Yang tidak beriman itu adalah kafir. Seseorang bisa kehilangan imannya apabila orang itu beragama Islam, lalu dia murtad, dia keluar dari Islam. Nah, itu kehilangan iman. Itu sudah tidak lagi beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau karena tidak menghormati tamu itu kan tidak
tidak kehilangan beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak menghormati tamu itu berarti kafir. Wah, jauh ya, jauhnya kalau dari makna yang seperti itu. Menghormati tamu itu bagian dari iman. Menghormati tamu itu ciri, berarti lahnya tinggi atau ya bisa tinggi. Ya, menghormati tamu itu ciri tinggi atau sempurnanya iman seseorang. Itunya, menghormati tamu itu bagian dari iman. Menghormati tamu itu ciri itu dari tinggi atau sempurnanya iman seseorang. Juga bisa diartikan apabila seseorang keimanannya tinggi, pasti dia menghormati tamu. Ianya apa namanya cirinya keimanan seseorang tinggi itu adalah apabila dia menghormati tamu. Ini salah satunya, kan di sini disebut juga ada 3. Yang pertama tadi disebutkan adalah tidak menyakiti tetangga. Nah, artinya juga sama. Ciri tingginya keimanan seseorang atau sempurnanya keimanan seseorang itu adalah tidak menyakiti tetangga, tidak mengganggu tetangga, tidak menjadikan tetangganya merasa terganggu. Yang kedua adalah ciri tinggi atau sempurnanya keimanan seseorang itu adalah menghormati tamu. Dengan ketentuan seperti hadis yang pertama, soal waktu 3 hari 3 malam dan sebagainya lah, gitu tadinya, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairon aw liyasmut. Nah, ini juga sama kan dengan redaksi yang sama. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka 1, jangan menyakiti tetangga. 2, hendaklah menghormati tamu. Sekarang yang ketiga, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Nah, maka kesimpulannya akan sama. Ciri tinggi atau sempurnanya keimanan seseorang adalah kalau bicara, dia bicara yang baik. Kalau tidak, diam berarti. Taranga capruk, taranga capruk. Orang yang keimanannya tinggi itu tidak pernah bicara seenaknya. Bahkan ada ini nih, ya mudah-mudahan masih ada. Aduh, di mana nyimpannya nih ya, sebentar nih. Ciri orang yang sudah mendapatkan hikmah. Hikmah itu artinya kan orang yang bijak, orang yang kalau bicara, bertindak, melakukan sesuatu itu benar, itu sesuai dengan ilmu. Itu arti hikmah ya. Orang yang kalau berbicara, berbuat, bertindak, mengambil tindakan itu ya pasti gitu, benar, pasti berdasarkan ilmu. Mana atunya ininya nih, sebentar nih. Aduh, mana ini teh? Hari Kerebo tuh sok, padahal sudah diberi tanda nih. Lebar ya, mudah-mudahan tidak lamanya nih ya. Aduh, mana nih ya? Aduh. Nanti lagi lah yang ini nih, tapi kurang lebih maknanya saya ingat seperti ini. Orang yang diberi hikmah gitulah ya, orang yang sudah mendapatkan hikmah dengan arti yang tadinya hikmah itu bahasa kita menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak itu kalau bicara, kalau berbuat, bertindak, berlaku itu benar berdasarkan ilmu. Karena selalu ilmu itu yang menjadi landasan. Ilmu itulah yang
muncul lebih dulu sebelum ilmunya lebih dulu muncul gitu, sebelum berbicara atau melakukan sesuatu. Nah, maka ciri orang yang sudah diberi hikmah itu adalah semakin jarang bicara. Cirinya orang yang sudah mendapatkan hikmah itu adalah semakin jarang bicara, semakin sedikit berbicara, karena lebih banyak mikirnya dibandingkan dengan bicaranya. Ya, orang yang sudah mendapatkan hikmah itu demikian ya, lebih banyak jadi jarang bicara itu, apa namanya tadinya jarang bicara, sedikit berbicara karena lebih banyak berpikirnya dibandingkan dengan bicaranya. Apalagi tertawa, jarang, bukan nggak pernah tertawa, sangat tentunya jarang. Ya tadilah ya, sangat jarang berbicara, sangat jarang bicara karena waktunya itu lebih banyak digunakan untuk berpikir, bertafakur, gitulah, memikirkan, menafakuri banyak hal, gitulah hanya seorang pemikir lah, seorang pemikir nggak akan banyak ngomong. Nah ini jadi tiga hal dengan redaksi yang sama, maka kesimpulannya sama. Bisa disimpulkan seperti barusan ya, ciri orang yang keimanannya tinggi atau sudah sempurna itu adalah tidak menyakiti tetangga. 2, menghormati tamunya. 3, kalau bicara dia bicara yang baik atau dia. Ya, bahkan tadilahnya saya lupa lagi tuh, ada yang kurang lebih maknanya demikian, bahwa ciri orang yang sudah mendapatkan hikmah itu semakin jarang bicara, semakin sedikit berbicara. Apik, teliti, gitu ya. Namanya juga orang bijak disebutnya gitu ya. Kemudian hadis yang ketiga, An Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu annahu qala, dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qulna ya Rasulullah, innaka tab'atsuna fananzilu biqaumin. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengutus kami kepada untuk mendatangi satu kaum. Ini banyaknya Rasulullah melakukan seperti ini. Mu'adz bin Jabal itunya yang dikenal sering oleh Rasulullah itu diutus, pergi kamu ke daerah mana, ajari mereka Islam. Nah, ini diutus oleh Rasulullah SAW ya. Nah, diantaranya yang mengalami hal seperti itu adalah Uqbah bin Amir nih. Di dalam hadis ini sahabatnya Uqbah bin Amir mengatakan demikian, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengutus kami untuk mendatangi satu kaum, fananzilu biqaumin, ya kami tinggal di sana, kami tinggal di kaum tersebut. Fala yakrunana, tapi tamu itu tidak mau melayani kami. Fama tarofihi, nah bagaimana kalau seperti itu? Ini Uqbah bin Amir demikian ya, engkau mengutus kami mendatangi satu kaum, kemudian kaum itu tidak mau melayani kami. Nah bagaimana kalau demikian? Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, in nazaltum biqaumin, jika kalian tinggal di satu kaum, fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhaifi, lalu mereka memerintahkan kepada kalian apa yang memang layak pantas bagi kalian sebagai tamu. Artinya mereka melakukan sesuatu lah ya, mereka melakukan sesuatu apa yang memang pantas didapatkan oleh kalian sebagai tamu. Faqbalu, maka terimalah. Fa in lam yaf'alu, jika mereka tidak melakukan demikian, tidak menunaikan hak-hak tamu, jika mereka tidak menunaikan hak-hak tamu, hak kalian sebagai tamu, fakhudzu minhum haqqad dhaifi, maka terimalah apa yang memang mereka berikan.
sebagai hak tamu alladziyan bagilahum yang yang sepantasnya mereka lakukan. Artinya di sini janganlah kalian memaksa mereka untuk menunaikan hak tamu. Memang mereka tidak mau melayani. Kan pertanyaannya demikian ya. Bagaimana kalau mereka tidak mau melayani? Kemudian Rasulullah menjawab, jika kamu tinggal di satu kaum, lalu mereka hanya memerintahkan kepada kalian apa yang memang pantas bagi kalian sebagai tamu, ya maka terimalah. Tapi jika mereka tidak melakukan, maka ambillah dari mereka hak tamu yang pantas kamu sampaikan, kamu lakukan kepada mereka. Artinya boleh minta hak tamu, boleh minta hak tamu. Haknya ya tamu boleh, artinya tamu boleh meminta hak yang harus dia dapatkan kepada tuan rumah. Sebatas haknya, tidak boleh lebih dari itu. Nah, saya kira ini sudah jelas demikian lah ya. Apabila tamunya tidak mau, tuan rumahnya tidak mau melayani, maka tamu boleh meminta hak apa yang menjadi haknya sebagai tamu. Siapa tahu artinya datang ke satu rumah, kemudian tamunya kayak kopi itu boleh demikian. Boleh ya, tamu kan meminta hak disuguhi kan, tamu kan tadi kan dihormati, dijamu, disuguhi, dijamu. Nah, tamu boleh ya demikian sebatas memang haknya. Andai gitu ya demikian. Disuguhan cai herang, ayah kopi itu. Ya itu boleh. Ya asal jangan yang neko-neko macam-macam sampai membuat tuan rumahnya ilfil lah pokoknya mah. Ih beli geuleuh aing tamu teh. Jadi cing aya sanggup teh. Suguhan saya na cik atuh mau meuli rendang. Aing we tamu teh. Jeung rendang atuh mah nyebrok ieu geus disuguhan teh. Apalagi kalau melihat kemampuan tamunya, yaitu mereka sudah berusaha gitulah hanya untuk memuliakan dan menyuguhi tamu. Tamu nah gulai atuh nungguna mah gulai kambing. Usir tamu gitu tadi apa? Kalau kalau tamu itu tidak halal bagi tamu membuat kesal tuan rumah. Nah, itu. Jadi ada sama-sama ada timbal balik. Masing-masing ada hak dan kewajibannya. Kemudian yang satu lagi samalah dengan yang sebelumnya. Barang siapa beriman, maka hormati tamunya. Barang siapa beriman, nah kalau di sini ada, maka sambungkanlah silaturahmi. Ini juga termasuk man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menyambungkan tali silaturahmi. Barang siapa beriman kepada hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau diam. Ini kan banyak kesamaan nih ya. Hanya ada beda sedikit. Kalau di hadis yang ketiga ini ada hendaklah menyambungkan silaturahmi. Nah, beres setelahnya hak tamu. Ya, artinya kalau kita kedatangan tamu berarti bagian dari iman nih. Bagian dari iman kita menghormati dan melayani tamu. Dan ciri tinggi atau sempurnanya keimanan seseorang adalah menghormati tamu. Tapi tamunya pun tadi kan jangan tamu yang pika sebelin kan. Itu kan tamunya juga harus tamu yang tahu diri. Kalau dari segi waktu 3 hari, nah selama 3 hari tamunya tidak mengesalkan, tidak menyebalkan, ya berikanlah, tunaikanlah apa yang menjadi hak tamu tersebut.